Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan kesusastraan pada masa Abbasiyah. Kelompok kami beranggotakan yang pertama yaitu saya Pak Al-Hadian Temas. Yang kedua, saya Muhammad Iksan. Yang ketiga yaitu saya Razif Ramadan. Dan yang keempat yaitu saya sendiri, Eksa Miranda. Ya. Masa Abbasiyah merupakan masa kekhalifahan terlama pada masa sejarah Muslim klasik, yaitu dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Masa ini sering dianggap masa keemasan politik Muslim karena dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas, yaitu paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa ini, intelektual dan perkembangan peradaban Islam mencapai puncaknya, termasuk kajian sastra yang mengalami perkembangan. Dan seperti yang tadi sudah dijelaskan, kekuasaannya itu dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Lalu faktor pendukung yang menyebabkan sastra pada masa ini berkembang, yang pertama yaitu stabilitas politik, yang kedua kemajuan sektor ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat, lalu berkembangnya sistem pendidikan dan meningkatnya semangat pengembangan ilmu pengetahuan, lalu ada interaksi antar budaya dan peradaban yang meningkat, lalu popularitas para sastrawan, lalu ada kualitas karya sastra meningkat, perkembangan genre sastra, dan yang terakhir yaitu apresiasi masyarakat dan pemerintah yang tinggi terhadap karya sastra. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Ihsan. Karakteristik karya sastra. Tujuan pertama, tujuan pengungkapan syair mengalami perluasan. Kedua, bahasa yang digunakan ringan, halus, baik, dan jelas. Ketiga, banyak digunakan gambaran dan perumpamaan yang indah. Keempat, tertib susunan strukturnya. Kelima, makna baik, baru, dan luas. Terakhir, ide dan gagasannya tertata rapi dan teratur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Razif. Oke, selanjutnya adalah bagian dari penyair-penyair pada masa Abbasiyah. Yang pertama ada Bashar bin Bard, yang kedua ada Abu Nawas, yang ketiga ada Marwan bin Abi Hafsah, yang keempat ada Abu Athayyah, yang kelima ada Muslim bin Walid, yang keenam ada Abdullah bin Marwan bin Zaidah, yang terakhir ada Muhammad bin Hazim al-Bahili. Dan pada kesempatan ini saya akan sedikit mengupas penyair, salah satu penyair Abbasiyah yaitu Abu Nawas. Abu Nawas, dia lahir pada tahun 756 Masehi dan beliau wafat pada tahun 814 Masehi. Abu Nawas sendiri memiliki nama asli yaitu Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Beliau lahir di kota Ahfazdi, negeri Persia yang saat ini adalah Iran. Dengan darah Arab, dengan darah ayahnya Arab dan ibunya Persia mengalir di tubuhnya, dan bapaknya sendiri, ayahnya sendiri yang bernama Hani Al-Hakam merupakan anggota legiun militer pada saat itu, yaitu pada pemerintahan Khalifah terakhir Abbasiyah, Marwan kedua. Dan ibunya bernama Jalban, wanita Persia yang bekerja sebagai pencuci kain wol. Abu Nawas sendiri adalah seorang yatim sejak kecil. Bapaknya meninggalkan Abu Nawas, lalu kemudian ibunya yang mengurusinya, dan ibunya membawa beliau ke Basrah. Dalam Al-Wasit fil Adabil Arabi wa Tarihi, Abu Nawas digambarkan sebagai penyair multivisi, terus penuh canda, beridah tajam, penghayal hulung, dan tokoh termuka sastrawan angkatan baru. Namun sayang karya-karya ilmiahnya justru jarang dikenal di dunia intelektual.
ia hanya dipandang sebagai orang yang bertingkah lucu dan tidak lazim. Kepandaian dalam menulis puisi membuat beliau dipanggil ke istana, dipanggil oleh Khalifah Harun al-Rashid pada saat itu melalui musikus istana Ishaq al-Wausuli. Beliau dipanggil untuk menjadi syairul bilad, menjadi penyair istana. Dan selanjutnya adalah salah satu contoh karya syair Abu Nawas yang terkenal. Berikut videonya. Baik. Baik, sekarang saya akan melanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan yaitu prosa pada masa Abbasiyah. Pada masa Abbasiyah, prosa sendiri terbagi menjadi 4 atau memiliki 4 bentuk. Yaitu yang pertama kisah, yang kedua amsal, peribahasa, dan juga al-hikam, kata mutiara. Yang ketiga tarikh, sejarah, dan yang keempat sirah, riwayat. Dan di sini juga ada beberapa tokoh prosais pada masa Abbasiyah. Yang pertama Abdullah bin Muqaffah, yang kedua Abdul Hamid Al-Khatib, yang ketiga Al-Jahiyah, yang keempat Ibnu Qutaibah. Lanjut. Dari 4 tokoh prosais ini kita mengambil satu prosais yaitu Ibnu Muqaffah. Beliau sendiri lahir pada tahun 106 Hijriah dan wafat pada 142 Hijriah. Ibnu Muqaffah atau disebut juga dengan nama panjangnya yaitu Abu Muhammad Abdullah bin Al-Muqaffah. Beliau adalah seorang tokoh balaghah serta orang kedua setelah Abdul Hamid yang telah merintis ilmu surat menyurat dengan teknik karang mengarang. Dan Ibnu Muqaffah sendiri adalah putra Persia yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat Arab yang juga merupakan putra dari Dzaweh al-Muqaffah yang bekerja sebagai pengumpul pajak di wilayah Irak dalam pemerintahan Bani Umayyah. Dan ia maaf tadi putus.
Sekarang saya akan memberikan contoh karya dari Posais Ibnu Muqaffas, yaitu contohnya saya bacakan. Amma ba'du faqad atani kitabuka fima akhbartana anhu min salahika min qibalika wa fil ladzi dzukirtu min dzalika ni'matun mujallalatun 'azimatun yuhmadu 'alaiha waliha al-mun'am al-mutafaddal al-mahmud wa nas'aluhu an yulhimana wa iyyaka min syukrihi wa dzikrihi ma bihi mazida wa ta'diyati haqqiha wa sa'altu an aktuba ilaika bi khabarina wa nahnu min afiyatillahi wa kifayatihi wa difa'ihi ala hali law itnabattu fi dhikriha lam yakun fi dhalika ihsa'u lin ni'mah wala i'tirafun bi kaunihi al-haqqi fanarghabu lilladhi tazdadu ni'mahu alaina fi kulli yawmin wa laylatin wa dhahiran alla yaj'al syukruna manqusan wala madkhulan wa an yarzaqana min kulli ni'matin kafa'aha minal ma'rifati bi fadlihi fiha wal amali fi ada'i haqqiha innahu waliyyun qadir. Jadi ini salah satu prosais, salah satu contoh karya Posais Ibnu Muqaffah pada masa Abbasiyah. Mungkin sampai di sini akhir dari presentasi dan akan ditutup lagi oleh teman kita Eksa Miranda. Baik, jadi sudah selesai presentasi dari kami, yaitu presentasi pada masa Abbasiyah yang tadi sudah kita jabarkan mulai dari bagaimana pada masa Abbasiyah, lalu ada faktor pendukung, lalu ada karakteristik karya sastra, lalu disebutkan pula tokoh-tokoh prosa dan juga syair, beserta juga dengan contohnya. Kira-kira itu presentasi dari kami, dan apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.